Selamat datang di podcast Political Energy. Di kali ini, di episode ini, kita akan membahas dengan tema energi terbarukan dan pembangunan desa. Nah, di podcast ini kita akan juga mengundang salah satu narasumber juga yang kemarin hari kita sudah berdiskusi. Mungkin kita langsung saja panggil Mbak Anissa Norildianti. Halo, Halo. selamat malam. Halo Mbak Nisa, gimana Mbak kegiatan hari ini? Alhamdulillah, sangat dar-der-dor. Oke, Malam oke ini Mbak. menyempatkan untuk bisa join di podcast. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Kita kembali akan diskusi dengan membawakan tema energi terbarukan dan pembangunan desa. Nah, di episode ini kita membahas topik yang sangat menarik dan relevan terkait energi terbarukan dan pembangunan desa. Nah, bayangkan Sobat Energi, kalau di desa-desa ini tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil, tapi justru malah menjadi pionir pemanfaatan energi bersih, seperti tanah surya, mikrohidro, dan biogas dan limbah pertanian lain sebagainya. Bukan cuma listrik aja yang menyala, tapi juga bagaimana soal energi bisa menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tapi, tentu saja di balik semua itu ada banyak tantangan, mulai dari pendanaan, regulasi, hingga kesadaran masyarakat. Nah, di episode ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita yaitu Mbak Anissa Nuril Dayanti. Oke, Mbak Anissa Nuril Dayanti. Sebagai pionir juga di perempuan dalam aktivis energi, pembahasan kali ini, Mbak, kita akan mulai berdiskusi perihal bagaimana sih, apakah bisa sih, Mbak, desa ini menjadi pionir atau menjadi penggerak energi baru terbarukan dimulai dari desa, Mbak. Menurut kacamata Mbak Anissa. Ya, baik. Ini tema yang menarik ya, pembangunan energi dan pemberdayaan desa. Kalau kita amati saat ini, eh, sebenarnya kan pembangunan proyek energi ini, baik berbasis fosil maupun energi terbarukan, ini kan memiliki potensi besar untuk bisa mengubah wajah pedesaan. Jadi, desa tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, tetapi juga bisa menjadi subjek pembangunan, yang dimana tempat masyarakat itu kan memperoleh manfaat ya. Kalau ada subjek pembangunan, maka masyarakat menerima manfaat baik secara ekonomi, secara sosial, lingkungan dari proyek energi tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam praktiknya, banyak proyek energi yang justru memperlebar kesenjangan, merusak lingkungan atau menimbulkan konflik sosial juga gitu kan. Karena itu penting untuk memahami bagaimana proyek energi dapat benar-benar memberdayakan desa. Dan banyak tantangan juga tentunya dalam pembangunan energi dan pemberdayaan di desa ya, baik secara infrastruktur ataupun keadilan dalam distribusi manfaatnya, begitu. Oke, baik Mbak. Menurut apa yang sudah Mbak Anissa masih selama ini aktif dalam perihal diskusi energi dan perihal banyak tantangan dan sebagainya. Apakah ada Mbak di kita mengambil contoh di Indonesia, apakah ada nggak sih Mbak desa yang mandiri energi di Indonesia ini Kalau sepengetahuan? desa-desa mandiri energi di Indonesia sudah banyak ya piloting-piloting project di beberapa desa yang mandiri secara energi. Karena memang
biasanya masyarakat-masyarakat di desa itu kan memanfaatkan apa yang biasanya sehari-hari itu menimbulkan limbah ya. Biasanya kan biogas yang diolah dari limbah ternak untuk menggerakkan industri-industri kecil. Kalau di Jawa Tengah itu udah banyak desa mandiri energi yang memanfaatkan sumber dari biogas dari ternak-ternak mereka gitu kan untuk pengolahan hasil pertanian, untuk pendinginan ikan, atau mungkin untuk produksi rumahan UMKM mereka. Jadi kalau soal apakah banyak desa mandiri energi saat ini, banyak karena memang masyarakat sekarang sudah mulai terbuka untuk eh, mengembangkan energi eh, terbarukan ya khususnya eh, di masing-masing desanya karena memang potensi desa itu cukup besar. Selain eh, apa namanya energi surya, desa juga banyak yang menghasilkan energi mikrohidro misalnya dari eh, air ya. Terus eh, energi angin, juga biogas, ya pengolahan limbah-limbah peternakan gitu. Oke. Nah, dalam hal apa ya, Mbak? Dalam hal desa mandiri energi ini mungkin kan apa ya? Dalam hal skala tantangan kan mungkin ada banyak tantangan. Per hari ini kan mungkin awareness atau kesadaran diri dari masyarakat gitu kan mungkin itu secara langsung menjadi hambatan. Apakah Mbak Nisa melihat hambatan dari sebuah desa mandiri energi ini apakah tentang perihal SDM atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang sekiranya itu yang masih belum pro bersama apa untuk menciptakan desa mandiri energi ini, Pak? Ya, tentunya selalu tantangannya dalam hal kalau kita bicara transisi energi ataupun pengembangan itu kan kalau di desa sekarang kan banyak desa mandiri energi yang berbasis EBT misalnya ya. Nah, itu pasti problemnya adalah sumber daya manusianya, keterampilan masyarakat lokal. Nah, itu makanya perlu adanya peningkatan kapasitas untuk masyarakat-masyarakat lokal. Kita memang kalau soal teknologi baru gitu kan, itu kan selalu problem yang kita hadapi adalah sumber daya manusianya yang masih perlu untuk ditingkatkan secara kapasitas. Maka dalam hal ini juga perlu adanya eh, selain nanti adanya pembangunan, misalnya di desa-desa itu desa mandiri energi, maka apa namanya peningkatan kapasitas dan keterampilan lokal itu diperlukan untuk menciptakan ya eh, yang nantinya misalnya ketika sudah dibangun menjadi desa mandiri energi, desa yang memanfaatkan misalnya mikrohidro, maka kan itu ada hal operasional, ada perawatan, ada manajemen kan yang nggak mungkin juga akan terus didampingi begitu kan. Nah, ini perlu yang namanya juga transfer of knowledge ke masyarakatnya, ke warga desanya. Jadi mereka juga akan bisa mengelola secara mandiri juga dalam hal operasional perawatannya, manajemennya mau seperti apa. Jadi ada ilmu yang juga ditularkan kepada mereka di masyarakat desa ketika bagaimana sih operasionalnya energi ini, bagaimana sih perawatannya dan bagaimana sih manajemennya. Jadi sebenarnya memang problem kita ya sumber daya manusianya yang memang harus ditingkatkan kapasitasnya dan keterampilan lokalnya, begitu. Nah, oke Mbak. Jadi perihal menyangkut, nah kembali ke diskusi kita perihal desa Kemandaran ini. Menurut Mbak Anissa sendiri, dalam risetnya Mbak Anissa sendiri, dalam Mbak Anissa terjun ke lapangan dan lain sebagainya, dampak yang paling terasa bila mana desa itu sudah melakukan kemandirian dalam bidang energi, apa sih Mbak dampak yang paling terasa entah dalam
Kalau kita bicara soal listrik ya atau lain, apakah ekonomi, sosial atau lain yang paling terdampak dalam sebuah kalau desa sudah bermandiri energi? Iya, kalau desa mandiri secara energi artinya kan dia sudah bisa menghasilkan energi secara sendiri kan. Jadi eh di daerah-daerah yang biasanya kan gitu-gitu daerah-daerah yang memang kadang belum menerima aliran listrik dari PLN begitu kan. Jadi dia sudah mandiri sendiri membangun infrastruktur energinya secara sendiri. Lantas itu kan ekonomi, sosial dan lain-lainnya itu kan akan mengikuti ya. Akan mengikuti ketika memang pembangunan infrastruktur mereka kan sudah berjalan gitu apa atau misalnya pembangunan infrastrukturnya sudah mulai baik, sudah mulai bagus. Itu semua secara ekonomi, secara apa namanya, eh, pembangunan, secara sosial, mereka akan mengikuti secara perlahan begitu. Jadi memang hal seperti itu selalu ada dampak yang signifikan ya ketika mandiri secara energi. Bahkan mungkin secara perekonomian desa itu bisa juga bertambah begitu kan. Karena memang dalam hal perawatan, dalam hal pengoperasian, juga dalam hal kalau masyarakat Indonesia itu kan gotong royongnya yang lebih tinggi kan. Ketika mereka yang awalnya secara listrik belum pernah teraliri, terus mereka membangun secara mandiri, itu kan sebuah hal yang cukup bagus ya eh, untuk masyarakat kita yang memang gotong royong begitu kan. Jadi secara perekonomian juga akan membantu mereka mungkin yang pertanian pada sektor pertanian mereka ketika apa namanya ketika musim penghujan mereka tidak bisa menjemur menggiling gabah dan lain sebagainya ketika ada EBT atau teknologi yang terbarukan mereka bisa terbantu. Terus ketika eh, mereka membutuhkan listrik yang cukup banyak selain dari PLN mereka bisa ada apa baterai storage misalnya dari panas matahari mereka ingin ada pendingin gitu kan di wilayah perikanan itu juga kan menambah perekonomian masyarakat setempat. Nah, oke Mbak. Mbak Nisa, saya ingin menelaah lebih lanjut ya. Kalau kita, Mbak Nisa tadi membicarakan perihal gotong royong. Kalau kita perihal gotong royong kan bersama-sama. Dalam hal ini, Mbak, apakah pemerintah per hari ini sudah bersama dalam masyarakat dalam sebuah kemandirian energi? Dan kalau bersama, seperti apa sih, Pak, langkah pemerintah hari ini dalam suksesi mandiri energi dari desa ini? Dari kacamata Mbak Nisa. Iya, kalau bicara soal bagaimana pemerintah soal kemandirian energi, eh ya banyak sebenarnya program-program atau proyek-proyek strategis nasional yang sudah dibangun pemerintah ya, khususnya di daerah-daerah desa, misalnya pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung misalnya di Cirata yang menjadi proyek terbesar ya di pemerintahan era Joko Widodo gitu kan, kayak dengan listrik ya. Eh, jadi kalau melihat komitmen pemerintah sebenarnya untuk listrik ataupun untuk pengembangan energi di desa itu cukup banyak. Apalagi kalau kita melihat hari ini banyak sekali desa-desa berbasis mandiri energi gitu kan. Ya meskipun kita tidak bisa presentasinya nggak banyak gitu kan. Dari total 80.000 desa misalnya, hanya beberapa persen desa yang menggunakan apa desa mandiri energi. Tapi memang kalau kita melihat program-program pemerintah hari ini ya memang cukup ada tren positif lah untuk bicara soal desa mandiri energi. Ya mungkin hari ini eh, Presiden Prabowo
eh, bicara soal swasembada energi, kemandirian energi yang ini selaras gitu dengan bagaimana Kementerian Desa bisa mendorong untuk adanya desa-desa yang mandiri secara energi. Oke Mbak Nisa, kalau kita berbicara perihal kemandirian desa, mungkin yang lebih ini ya Mbak, yang lebih urgent adalah sebuah sebuah apa ya Mbak, infrastruktur. Nah, per hari ini dalam hal kemandirian desa untuk menunjang hal tersebut, apa sih Mbak tantangan terbesar dalam membangun sebuah infrastruktur desa, apalagi dalam hal ya Pak tadi yang Mbak Nisa katakan desa yang masih belum ada jejaring Mbak, listrik masuk, solar masuk dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tantangan infrastruktur, sebenarnya yang pertama adalah aksesibilitas dan konektivitas gitu kan. Banyak desa yang secara geografis sulit dijangkau. Sehingga kalau kita bicara soal pembangunan jaringan listrik misalnya atau distribusi energi itu mahal atau tinggi. Karena problemnya adalah keterbatasan jalan. Misalnya secara akses jalannya tidak memadai. Terus topografinya juga berat dan jarak jauh dari jaringan transmisi nasional. Yang kedua adalah kalau bicara infrastruktur yang pasti pendanaan dan investasi. Bagaimana infrastruktur energi itu membutuhkan modal besar, sementara eh, investasi ke pedesaan itu dianggap beresiko tinggi gitu. Jadi apa namanya? Membangun desa itu kan dianggap eh, beresiko tinggi ya karena kan memang kadang kan investor-investor kan melihatnya sesuatu yang bisa menghasilkan lebih cepat gitu kan. Maka kalau membangun infrastruktur eh, dan pembangunan di desa itu kan pasti problemnya adalah pendanaan dan investasi. Yang ketiga adalah kita bicara soal teknologi dan pemeliharaan. Karena memang sebuah proyek atau pembangunan itu gagal karena masyarakat tidak terlibat dalam perawatan infrastruktur energi. Yang tadi saya katakan bahwasanya memang harus ada transfer knowledge. Bagaimana ketika pasca pembangunan masyarakat itu juga diajari ya bagaimana soal operasional, bagaimana perawatannya, dan lain sebagainya. Jadi melibatkan masyarakat juga sejak perencanaan, terus melibatkan masyarakat dalam pelatihan teknis, dan kita bisa membentuk lembaga pengelolaan misalnya di tingkat masyarakat itu sendiri. Jadi mereka bisa mengelola teknologi yang sudah dibangun secara mandiri. Begitu, Mas Sarofi. Oke, Mbak Nisa. Nah, untuk perihal infrastruktur kan tadi Mbak Nisa menjelaskan di sini ya investasi dan sebagainya emang agak lumayan untuk perihal apa mandiri desa mandiri energi ini. Nah, lantas kalau semua itu kita sudah bahas, nah perihal aspek selanjutnya adalah aspek bagaimana kebermanfaatan itu. Nah, pemanfaatan energi dan sebagainya. Kalau melihat dari hal tersebut, kalau kita membahas tentang aspek selanjutnya itu kebermanfaatan, Mbak. Bagaimana sih, Mbak, distribusi kemanfaatan ini biar agar adil dan tidak timpang dalam kemandirian energi ini, Mbak, di suatu desain? Ya, kalau bicara keadilan misalnya, kebermanfaatan misalnya. Ya tadi seperti di pembuka bahwasanya kita bicara ketimpangan ya banyak proyek energi besar misalnya soal batu bara, terus PLTA atau panas bumi yang berada di wilayah pedesaan tapi manfaat ekonominya hanya oleh pusat atau korporasi. Nah tadi seperti misalnya di PLTA Cirata ya yang tidak desa-desa itu tidak
mendapatkan kompensasi memadai meskipun wilayahnya tergenang air. Nah, kalau kita tadi bicara soal bagaimana eh, kita bicara keadilannya, pada prinsipnya adalah kita bicara keadilan energi itu kan kita bicara distributive justice. Bagaimana pembagian manfaat dan beban yang adil. Bagaimana pemerintah itu memikirkan kebermanfaatannya kepada masyarakat dan beban yang adil juga gitu. Yang kedua adalah prosedural justice. Bagaimana masyarakat itu juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan ini juga harus dilibatkan gitu kan. Jangan mereka cuman hanya dikasih eh, barang jadi gitu loh artinya. Ini kamu cuma mereka cuma disuapin aja gitu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana prosesnya dari perencanaan hingga pada proses evaluasi. Yang ketiga adalah recognition justice. Bagaimana adanya pengakuan terhadap hak budaya dan aspirasi lokal. Sebenarnya ini hampir mirip dengan proseduran bagaimana masyarakat itu dilibatkan dan hak-haknya itu terpenuhi gitu. Ya, kalau bicara soal strategi keadilan, bagaimana desa itu juga diberikan bagi hasil gitu loh dari keuntungan proyek energi yang dialokasikan nantinya untuk dana pembangunan desa. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dilibatkan sejak tahap tadi, perencanaan hingga evaluasi. Yang ketiga adalah bagaimana adanya transparansi dan akuntabilitas. Karena proyek itu harus terbuka dalam pelaporan dampak dan penggunaan dana. Nah, dari hal-hal itulah yang paling penting sebenarnya juga adalah bagaimana eh, sistem keuntungan ya dari proyek itu bisa dirasakan juga dari untuk masyarakat dan juga pembangunan di desa. Maka perlu tadi di underline ya terkait dengan skema bagi hasil ke desa gitu loh ketika pembangunan energi itu di desa gitu. Oke, oke Mbak. Sangat cukup menarik nih, Mbak. Misalnya obrolan kita bagaimana kemandirian desa ini untuk menciptakan suatu ekonomi yang berdampak bagi sosial maupun ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau gini Mbak, kita ke berdiskusi lebih ini lagi perihal apa sih Mbak? Mungkin langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan oleh entah pemerintah desa, masyarakat maupun anak muda ataupun para ibu-ibu atau perempuan yang ada di desa untuk supaya mendorong desa mandiri energi. Mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan menurut Mbak Anissa sendiri? Ya, kalau untuk desa mandiri energi yang pertama adalah eh, pemerintah harus menempatkan desa tidak sebagai objek saja gitu kan, tapi menempatkan desa sebagai subjek dalam pembangunan energi. Dalam hal ini maka diperlukan pendekatan partisipatif gitu ya dan inklusi sejak tahap awal pembangunan gitu. Jadi adanya perencanaan yang partisipatif yang artinya masyarakat desa itu harus dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan energi dan apa sih teknologi yang sesuai. Dengan begitu kan proyek akan menyesuaikan dengan karakter sosial, ekonomi, dan geografis desa. Artinya bukan memaksakan desain dari luar untuk pembangunan energi. Yang kedua adalah bagaimana kelembagaan lokal. Eh, kita bisa membentuk kelompok-kelompok energi desa, koperasi atau BUMDes energi yang mengelola operasional dan keuangan. Kalau kita melihat ada koperasi Kemangi di Sumba yang berhasil menjaga keberlanjutan PLTMH karena masyarakat menjadi pemilik, bukan sekedar pengguna. Jadi mereka memang benar-benar dilibatkan dalam hal pengelolaan. Yang selanjutnya adalah adanya transparansi dan akses informasi. Informasi terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, terus perencanaan jangka panjang itu harus terbuka di publik desa gitu. Artinya masyarakat bisa tahu. Misalnya mereka memberikan informasi terkait pendanaan menggunakan banner ya, misalnya seperti bagaimana sih penggunaan
dana desa satu berapa ya 1 miliar ya dana desa ya. Nah, seperti itu misalnya dibikin seperti itu, rinci, rigid, dan informasinya sampai kepada masyarakat. Karena memang transparansi ini harus menjadi simbol pembangunan gitu loh. Eh, jadi setiap pembangunan di desa itu harus transparan dan akses informasinya dengan mudah. Yang terakhir adalah pendekatannya adalah pendekatan pemberdayaan. Bagaimana bukan hanya pada infrastruktur, tapi juga peningkatan kapasitas masyarakatnya. Yang tadi bagaimana mereka itu bisa mengelola secara mandiri gitu. Mungkin bisa diadakan pelatihan teknis, lalu manajemen keuangannya, dan bagaimana kesadaran lingkungan. Pada intinya adalah desa diberdayakan ketika mereka memiliki peran, memiliki kapasitas dan kepemilikan dalam proyek energi. Jadi mereka itu bukan sebagai sekedar menjadi lokasi pemasangan infrastruktur, tapi mereka juga diberikan peran gitu, diberikan kapasitas dan kepemilikan atas proyek energi tersebut. Oke, jadi dalam hal konteks apa yang bisa dilakukan, berarti desa hanya bukan hanya sekedar sebagai objek, tapi bagaimana pemerintah itu bisa menjunjung tinggi bahasanya pemilik modal yang sebenarnya adalah yang masyarakat yang ada di sekitaran energi itu ya Pak. Nah, mungkin ini Pak, terakhir Mas, untuk segmen kita hari ini, mungkin untuk closing juga. Nah, kalau boleh berpesan nih Mbak Nisa boleh berpesan kepada masyarakat, entah pemerintahan atau apa, dan juga sebagai apa berpesan untuk si pendengar podcast Political Energy ini, bagaimana sih ikut kita dalam berperan dalam transisi energi yang adil dan berkelanjutan ini? Apa pesan dan Mbak Nisa sendiri? Oke, kalau pesan ya untuk semua halayak pendengar podcast Political Energy ya. Kita melihat bahwa pembangunan energi ini sebenarnya dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di desa. Jika dikelola dengan prinsip keadilan, partisipatif tadi, mereka dilibatkan, masyarakat desanya dilibatkan, diberikan akses informasi, diberikan pelatihan teknis, lalu ada keberlanjutan juga. Jadi kita bicara infrastruktur ini sebenarnya infrastruktur itu hanyalah alat gitu. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat menjadi pemilik dan pengelola manfaatnya. Karena energi untuk desa tidak sekedar menerangi malam, tetapi menyalakan kemandirian. Artinya, kalau semua masyarakat secara partisipasi, mereka dilibatkan, mereka menjadi pemilik dan mereka pengelola manfaatnya, maka desa-desa yang ada di seluruh Indonesia akan mandiri secara energi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nisa, obrolannya sangat menarik dan sangat menambah wawasan juga perihal bagaimana desa ini menuju desa yang mandiri energi dan sebagainya, menuju desa yang transisi energi yang bisa berdampak bagi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Saya sebagai host podcast Politik Energi, banyak terima kasih Mbak Nisa atas meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk kita ajak diskusi dan juga mungkin menambah wawasan juga untuk pendengar podcast Political Energy. Semoga obrolan di episode ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa bukan hanya sekedar soal teknologi, tapi juga tentang keadilan, kemandirian, dan masa depan desa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku host. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas waktunya dan Sama-sama. kesempatannya. Jangan lupa kalau kita undang lagi jangan kapok-kapok. Kita akan berdiskusi dengan tema yang selain lain. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kita dan Instagram kita, Political Energy. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Terima kasih banyak. Thank you Mbak Anissa.